Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bosku yang saya hormati dan saya banggakan teman kita dari JGP Angkatan 11, Bapak Ekonomi Kreatif dan Bapak Ibu Guru sekalian, sama-sama berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu di tempat ini dalam rangka untuk mendengarkan paparan dari teman kita tentang destinasi ilmu satu tempat tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan tentunya harapan kita semua akan disampaikan oleh teman kita nanti sebentar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian salam tasbih kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin. Baik, untuk kesempatan pertama kita akan mendengarkan arahan atau Buka dulu. mohon maaf, jadi sebelum kita mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah, terlebih dahulu mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang posisi untuk kita menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk berkolaborasi dengan IPB dengan mediasi yang berkaitan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berkumpul serta selawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi diutus engkau lainnya menjadi contoh buat kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan dulu bahwa apresiasi kepada anak ini untuk kelas semuanya kelas ini. Jadi mas, kayaknya untuk tangan dulu tuh wajah mas ini. Banyak perubahan di sini. Banyak saya masuk lagi satu di kelas ini. Sama saya waktu kelas ini. Saya jadi mas, luar biasa ini perubahannya. Dan lalu beliau untuk kita berikan sebentar kerjasama dengan CBP kita dengan kita berkolaborasi, artinya kerjasama saling mendukung apa mungkin bagian dari pendidikannya ini sambil penerapan budaya positif di sekolah. Pimpinannya ini materi yang bagus sekali, budaya positif. Semoga apa yang didapat teman kita yang dua orang di pendidikannya mungkin bisa diterapkan di sekolah, dan bisa juga kita masuk tidak terima dan bisa juga kita terapkan di sekolah. Itulah keuntungannya kalau ada CGD di sekolah. Satu hal yang positif. Dan sekali lagi mudah-mudahan berikutnya ada lagi CGD di sekolah kita ini. Amin. Dan tentunya Banyak calon. Semoga teman-teman guru mengikuti kegiatan ini artinya sampai selesai. Ini memberikan tanggapan-tanggapan yang positif kepada teman. Kali ini untuk hubungan kita kepada teman kita. Semoga kedua orang ini sukses ke depannya. Amin. Jadi dengan yang sempat disampaikan hari ini demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi arahan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, dan selanjutnya bagi kita untuk bersama-sama mendengarkan paparan dari Bapak Ekonomi Kreatif. Pada Bapak kami persilahkan Muhammad.
Terima kasih pada Pak Sekretari. Saya berdiri di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dia telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik itu nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini guna untuk mendengarkan materi penerapan budaya positif di sekolah kita ini. Salam dan salawat dan pula kita berikan kepada baginda Muhammad SAW, Belum saja. Nabi yang telah membawa kita semua dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati teman-teman rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru sekalian yang sama-sama berbahaya. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya, dan saya berdiri di depan Bapak Ibu semua bukan untuk menggurui. Jadi saya berdiri cuma memberikan apa yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Jadi selama kurang lebih 2 bulan sudah jalani, alhamdulillah sudah ada sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada rekan-rekan guru semua. Semoga bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk pertama, sesuai dengan judul kita, penerapan budaya positif di sekolah. Sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat, menurut Bapak Ibu, budaya positif itu yang seperti apa? Ada yang mau memberikan komentar? Ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Maksud dengan namanya budaya dengan positif. Budaya itu artinya kebiasaan, kemudian positif itu adalah hal-hal yang baik. Jadi budaya positif itu kalau menurut saya budaya yang seharusnya dilakukan di sekolah yang sifatnya positif. Misalnya ketika melihat sampah di lingkungan sekolah, maka anak-anak itu dengan spontannya bisa membuangnya ke tempat sampah. Terima kasih. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah kepada Bapak Nasruddin. Terima kasih Pak atas pendapatnya. Jadi menurutnya Bapak, seperti yang didengar tadi bahwa budaya positif itu seperti budaya yang sama-sama kita jalankan, ada positifnya, hal-hal baiknya apa? Contohnya bisa lihat sampah, ambil. Untuk ibu-ibu ada yang lain? Contohnya itu Pak, kalau siswa datang salim. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terkait budaya positif sudah disampaikan oleh Pak Nas. Saya hanya memberikan contohnya seperti pada saat siswa datang ke sekolah saling terhadap gurunya. Budaya kita matabe itu. Terima kasih. Sangat luar biasa pendapat dari Ibu Dewi. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Dewi. Terima kasih pendapat Bapak Ibu yang terhebat. Ya, jadi ada pertanyaan pemantik. Sebelum kita lebih jauh membahas apa itu budaya positif, maka lebih dahulu kita jawab setuju atau tidak setuju dari pertanyaan pemantik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke, baik. Kita kunci jawabannya. Setuju. Kemudian
pemberian dengan hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, kita lanjut lagi. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Oke, setuju semua. Jadi saya kunci jawabannya di pertanyaan pemantik 1, 2, dan 3. Jawabannya setuju. Oke, sebentar kita lebih jelas. Ini apa itu budaya positif? Seperti yang kita sama-sama ketahui tadi, bahwa yang dikatakan budaya positif itu ada contohnya, lihat Sampabil, kemudian ada dari MPB, bahwa ada budaya 4AB, setiap lewat atau lewat di depan Bapak Ibu guru harus mengucapkan tabir sambil membungkuk sedikit. Lanjut. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu yaitu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nilai-nilai ini dapat terwujud jika kita dapat memahami tentang konsep inti budaya positif. Jadi kalau ada yang bertanya apa itu konsep inti budaya positif, ada 6 konsep inti budaya positif yang bisa diterapkan. Yang pertama yaitu disiplin positif. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, posisi 5, kontrol. Kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Oke. Untuk budaya positif, untuk yang pertama ada cobalah buka. Apa itu cobalah buka? Cobalah buka itu semacam permainan. Coba Bapak Ibu berpasangan dengan temannya yang di sampingnya. Oke, sudah? Sudah? Oke, jadi ikuti instruksinya. Jadi di sini Anda dan teman Anda A, teman Anda B, melakukan kegiatan cobalah buka. Tugas Anda mengepalkan salah satu tangan kita. Jadi tugasnya A dulu mengepalkan tangan, kemudian si B dia yang mengusahakan bagaimana caranya supaya bisa terbuka itu kepalan tangan. Anggapnya ada yang disimpan di sini, dikunci rapat-rapat, ditutup rapat-rapat. Terserah kita mau bagaimana caranya, entahkah itu menghardik, merayu, membujuk, ataupun mengiming-imingi, apapun itu terserah Anda. Oke? Siap? Waktu kita ada 30 detik per orang. Jadi sebentar akan gantian. Siap? Dalam hitungan 1, 2, 3 sudah dimulai. 1, 2, 3. A. Yang A dulu yang mengepal tangannya. Mau dikelitiki, mau apa yang penting terbuka. Intinya bisa terbuka. Sudah? Ada bermacam-macam cara yang bisa kita pakai. Sudah? Sudah terbuka? Sudah. Sekarang gantian, yang B lagi yang mengepal, yang A lagi yang merayu, membujuk dan sejenisnya. Coba 1, 2, 3. Sudah? 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 Sudah Bapak Ibu? Oke. Baik, terima kasih. Tepuk tangan semua untuk kita. Jadi, apa yang bisa kita petik dari cobalah buka ini? Siapa yang bisa memberikan tanggapan atau komentar? Bapak Ibu, silakan. Ya, dimulai. Baik. Seperti apa tadi yang apa ya?
coba buka, yaitu seperti umpama kita diberikan amanah kepada seseorang. Nah, untuk menyampaikan pesan atau apa, setelah itu ada orang yang mau berusaha tahu apa pesan yang dibawa yang diberikan kepada kita. Ini di sini kita bagaimana cara kita untuk mempertanggungjawabkan amanah itu supaya sampai kepada orang yang ditujukan. Oke, betul. Jadi walaupun kita di apa namanya mau diapain, Bujuk. mau dibujuk, maka diberi uang apapun, artinya kalau kita diberi amanah, kita tidak bisa Harus bentar. harus membuka begitu saja tanpa tanggung jawab itu sampai kepada orang yang ditujukan. Nah, coba itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Rita. Sangat baik sekali sampaikan Ibu Rita bahwa pernyataannya Ibu harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita yakini. Kemudian intinya itu amanah. Oke, ada yang lain? Bapak Ibu? Jadi inti dari cobalah buka ini, kita harus memegang erat-erat apa yang kita yakini, apa yang kita dapat, dan apa yang kita sudah usahakan. Jangan cepat mengalah, begitu saja kita buka kepada orang lain untuk membuka apa, memberikan informasi yang sudah kita dapatkan, keyakinan kita. Oke? Lanjut. Oke, selanjutnya perubahan paradigma teori kontrol, ilusi kontrol, miskonsepsi. Yang artinya miskonsepsi jauh dari konsep yang sebenarnya. Contohnya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian, ilusi bahwa semua pemotor positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini yang miskonsepsi yang biasa kita yakini, tetapi ini salah. Ini salah. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita bukan hanya mengontrol murid, kita juga sebagai among. Apa itu among? Ada yang tahu? Jadi yang saya dapat dari Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus menjadi among. Apa itu among? Pemandu kepada murid supaya dia bisa mencapai apa yang dia cita-citakan. Ya, betul. Next. Ya, lanjut. Kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi sebelumnya ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Yang kita bisa ambil adalah teori kontrol. Stimulus respon, contoh yang pertama, realitas kebutuhan kita sama, tetapi teori kontrol itu realitasnya kebutuhan kita berbeda-beda. Contoh saja, anak-anak ada yang senang menggambar, ada yang senang menulis, ada yang senang bergerak, dan ada yang senang langsung di lapangan. Ya, beda-beda kebutuhan. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, itu stimulus respon. Tetapi di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Satu orang belum tentu sama dengan satu orang lain. Ya, sampai di sini ngerti Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Kemudian lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kemudian hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Setuju di sini di teori kontrol,
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, atau orang lain yang bisa mengontrol Anda? Betul, dua-duanya. Tapi kalau di sini di stimulus respon, orang lain yang bisa mengontrol Anda. Tetapi di teori kontrolnya hanya kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau bukan diri kita yang mau berubah, Anda bakal berubah. Biar di setengah mati ya orang lain mau bujuk merayu, kalau bukan keinginan pada diri kita masing-masing, susah banget. Paham? Oke, baik, terima kasih. Next. Yang pertama ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berartinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin positif harus sesuai dengan yang kita yakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau reward. Kemudian tanpa ancaman atau hukuman. Jadi untuk memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward dan ancaman atau hukuman, maka kita harus membuat keyakinan kelas atau yang lebih besar, keyakinan sekolah. Itu yang akan kita bahas sebentar. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal, yang sifatnya umum, dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Motivasi intrinsik ini motivasi yang tumbuh dari dalam diri seorang anak. Next. Nilai-nilai kebijakan universal seperti yang kita ketahui, karena sekarang kelas 1 sampai 6 kita sudah menggunakan kurikulum merdeka, di mana dalam kurikulum merdeka ada 6 dimensi yang akan kita pelajari. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada kreatif, gotong royong, dan kebinekaan global, bernalar kritis, dan serta mandiri. Jadi nilai-nilai kebajikan universal, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi ini nilai-nilai kebijakan yang universal ada pada P5. Nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang dipaparkan oleh Dian Gosset. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ada itu biasa anak-anak mau disiplin kalau tidak dihukum gitu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi takut untuk dihukum, makanya dia disiplin. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mau disiplin kalau ada diiming-imingi. Contoh, rajin belajar berarti supaya kita datang sekolah buka segi buku. Oke, itu contohnya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi kalau yang ketiga ini sudah ada pada dalam diri anak bahwa dia mau berubah. Dia apa yang dia yakini, apa yang mereka inginkan dan menghargai apa yang mereka yakini. Gitu Bapak Ibu. Next. Kemudian di sini sudah dipaparkan bahwa ada 2 identitas. Ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau identitas sukses. Di mana yang harus kita pakai adalah identitas sukses supaya anak-anak bisa sukses. Identitas gagal adalah
hukuman, sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Kemudian sanksi konsekuensinya, sesuatu yang harus terjadi. Kemudian restitusinya merupakan pilihan. Hukuman yang kedua, hukuman tidak nyaman untuk murid, untuk anak jangka waktu yang panjang. Jadi di hukuman itu anak-anak menjadi tidak nyaman, bisa jadi sampai besar dia bawa-bawa terus, dia ingat terus apa yang dialami ketika dihukum oleh gurunya. Apalagi kalau membuat anak-anak menjadi malu karena semua temannya ketawain. Itu hukuman. Kemudian kalau sanksi konsekuensi, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu yang pendek. Jadi kalau kita kasih saja konsekuensi, itu tidak akan lama ingat anak-anak, cepat tidak lupa. Kemudian kalau restitusi, itu menguatkan untuk murid anak-anak dalam waktu yang panjang. Jadi ini bilangnya hukuman, sanksi konsekuensi, dan restitusi. Kalau restitusi itu ada penguatan dari dalam diri anak. Jadi di restitusi itu harus ada dulu keyakinan apa yang dia yakini, apa yang sama-sama kita yakini sama anak-anak. Next. Oke, baik Bapak Ibu guru sekalian. Di sini sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tindakan yang guru lakukan. Kemudian di sini ada kolom hukuman atau konsekuensi. Jadi Bapak dan Ibu guru silakan menjawab hukuman atau konsekuensi sesuai dengan apa yang sudah saya paparkan tadi. Oke, yang pertama, siap? Siap? Siap. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, saya benci. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, baik. Lanjut, murid diminta untuk push up 15 kali ketika tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman, baik. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang sudah dicoret-coret. Baik Bapak Ibu, konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke, saya kunci lagi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke, maaf, redaksinya salah. Di sini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Artinya bertelanjang kaki 1 harian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, maaf, salah redaksinya. Ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Suara terbanyak, konsekuensi. Oke, jadi saya sudah dapat. Yang pertama 1, 2, 3 itu hukuman. Kemudian yang keempat itu dan 5 konsekuensi. Kemudian ada yang ke-6 juga hukuman dan ke-7 konsekuensi. Oke Bapak Ibu, saya kunci jawabannya. Kemudian ya, inilah jawaban yang sebenarnya. Bagaimana Bapak Ibu? Sangat luar biasa. Benar semua ya? Oh ya. Benar semua, benar. Karena yang kelima karena itu konsekuensi itu 4 dan 5, dan yang ke-7 juga konsekuensi. Benar semua. Tepuk tangan untuk kita semua.
Hebat luar biasa semua itu. Ada untuk yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena telah bersekolah. Itu merupakan hukuman. Ada yang bisa jelaskan kenapa itu hukuman? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Alasan saya memberi hukuman tadi karena ini adalah aturan yang ada di sekolah, namanya kesepakatan kelas. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Sangat luar biasa. Jadi hukuman itu ada aturan dan ada kesepakatan kelas. Itu beda. Sekarang keyakinan kelas. Kalau di kelas namanya tidak ada lagi aturan karena aturan itu bersifat mengikat. Tetapi kalau keyakinan itu loyal. Dan kalau aturan juga sifatnya itu kayak melarang, negatif semua. Contoh, ada yang bisa kasih contoh aturan di sekolah? Belum masuk ini anunya, tapi itu yang dibahas. Ada yang bisa kasih contoh aturan di sekolah? Dilarang membuang sampah sembarangan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Itu adalah contoh aturan di sekolah. Siapa yang bisa mengubah menjadi keyakinan sekolah? Itu masih kalimat yang negatif. Panis mungkin bisa mengubah kalimat negatif ke positif. Contohnya tadi dilarang membuang sampah sembarangan. Mungkin bisa. Mungkin saksinya menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Oke, baik, terima kasih. Jadi kalimat positifnya bisa menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak ada lagi kalimat yang negatif. Karena anak-anak biasa kalau dilarang semakin melakukan nih. Tetapi kalau diyakini bersama apa keyakinan tak pasti tidak melakukan kembali. Kita kembalikan sama keyakinannya anak-anak. Mengerti? Terima kasih. Next. Baik, berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat penjelasan tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini yang dua tadi yang ada di tabel. Ada hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu tidak terencana. Jadi hukuman biasanya tidak terencana, bersifat satu arah di sifatnya. Kemudian bisa berupa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata yang kotor, kata-kata yang keras kepada anak. Kemudian ini hukuman. Mari sampai sini Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau disuruh anak-anak tidak mengerjakan tugas, disuruh keliling lari lapangan 2 kali, hukuman atau konsekuensi? Itu termasuk hukuman. Apalagi kalau sampai mencederai anak, itu termasuk hukuman. Kemudian konsekuensi yang sifatnya konsekuensi itu sifatnya terencana. Kemudian sudah disepakati bersama, ada di keyakinan kelas. Kemudian bentuk-bentuknya konsekuensi dibuat oleh pihak sekolah. Itu konsekuensi dari pihak sekolah. Kemudian ada yang terakhir, restitusi. Apa itu dibilang restitusi? Restitusi itu memproses, menciptakan kondisi bagi murid. Jadi untuk murid-murid untuk memperbaiki kesalahan dan secara kolaboratif. Jadi sama-sama di antara guru dan murid, ya. Untuk mencari solusi atau jalan keluarnya bersama-sama. Jadi itu fungsinya restitusi. Kita bersama anak yang bermasalah, kemudian kita berdua mencari solusi. Apa solusi yang terbaik untuk apa yang tindakannya anak-anak? Next. Baik, Bapak Ibu guru sekalian,
Sekarang kita lihat yang mana perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketika ada contoh kasus, ada seorang anak, seorang siswa atau murid yang tidak mengerjakan tugas. Ya. Kalau di hukuman, guru menghukum dengan lari 10 kali di lapangan. Itu masuk di hukuman. Kemudian yang kedua, guru marah dan membuat murid menjadi takut kepada kita. Itu contoh hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakannya pada jam istirahat. Karena siswa tidak kerja tugas, maka konsekuensinya pada saat jam istirahat murid mengerjakan. Kemudian yang kedua, guru tegas, murid menghormati aturan di sekolah atau aturan di kelas. Kemudian restitusi, guru menanyakan, di sini di restitusi sudah bikin keyakinan kelas, sama-sama guru dengan siswa membuat keyakinan kelas. Guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Kemudian guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Baik Bapak Ibu guru, di restitusi guru menanyakan keyakinan kelas dan membantu menyelesaikan masalah. Siapa yang bisa memberikan pernyataan kalau ada seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas? Bagaimana cara untuk menanyakan keyakinan dan menyelesaikan masalah? Siapa yang bisa Bapak Ibu guru? Ya, panas? Pas. Bu Bebi, bagaimana contoh pernyataan sama anak-anak kalau ada siswa yang tidak kerjakan tugas? Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terkait pertanyaannya, mungkin pertama saya tanya dulu terkait sama siswa, kenapa alasannya tidak mengerjakan tugas. Setelah itu saya kembalikan untuk membaca ulang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Setelah siswa melihat keyakinan kelas, baru saya tanya, apakah inilah perbuatan atau kita tidak mengerjakan tugas sudah sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Dan setelah itu siswa yang menganalisis, oh tidak sesuai Bu. Baru selanjutnya lagi kita cari, kita ingatkan lagi. Nah sesuai keyakinan apa? Kalau dilanggar keyakinan apa yang bisa terjadi? Begitu. Terima kasih atas kesempatannya. Luar biasa. Terima jawaban yang sangat-sangat luar biasa dari Bu Febi April. Terima kasih Bu Febi. Jadi menurut Bu Febi, setelah kita bersama anak-anak duduk dengan anak-anak, kita menanyakan apa keyakinan kelas kita. Kemudian kita menyelesaikan masalah dengan anak. Bagaimana solusinya? Apa yang akan dikerjakan ketika ada peraturan yang dilanggar? Terima kasih. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Ini seperti yang saya katakan tadi. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa keyakinan kelas? Baik Bapak Ibu guru, ini kita ada 3 tanggapan di sini. Mengapa kita memiliki peraturan yang harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu aturan atau keyakinan? Aturan. Oke. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Peraturan atau keyakinan?
Masuk di peraturan. Oke. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu juga peraturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Dari peraturan di atas, kita bisa membuat keyakinan. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda dua? Siapa yang bisa membuat keyakinannya? Apa yang harus diyakini? Pak Biswan, silakan. Ya, karena kalau tidak memakai helm ketika kecelakaan, kepalanya bisa pecah, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jawaban yang sangat luar biasa. Jadi mengarah pada keselamatan kita. Nah, jadi peraturan adalah untuk keselamatan kita sendiri. Untuk mengantisipasi apa hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Next. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Jadi secara umum diyakini orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinan daripada hanya mengikuti peraturan. Itu sudah dijelaskan tadi bahwa kalau aturan itu sifatnya mengikat, kemudian kalau keyakinan itu loyal, bebas. Kemudian keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid yang bersifat juga universal, jadi bersifat umum. Kemudian peraturan biasanya dibuat oleh guru bersifat satu arah. Jadi sampai di sini bisa diketahui apa itu peraturan, apa itu keyakinan. Dan kalau peraturan itu sudah saya bilang tadi memakai kalimat yang negatif, banyak dilarang-dilarangnya, ya jangan-jangannya. Tetapi kalau keyakinan itu sudah memakai kalimat yang positif. Contoh, jangan buang sampah sembarang atau dilarang buang sampah sembarang. Nah, kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Lebih halus yang mana Bapak Ibu? Harus buanglah sampah. Oke, lebih halus kata-katanya, buanglah sampah pada tempatnya. Next. Prosedur untuk membuat keyakinan kelas atau di sekolah itu bersama-sama dengan murid mencurahkan ide. Jadi semua apa ide yang didapat itu dituliskan. Kemudian mencatat semua masukan, kemudian mengganti kalimat negatif ke positif seperti yang saya bilang tadi. Kalau ada kata-kata dilarang, jangan, kita ubah ke positif. Kemudian meninjau kembali, tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun, menyetujui dan menandatangani keyakinan, kemudian menempel keyakinan kelas pada dinding kelas. Jadi kalau sudah kita buat kesepakatan kelas, kita tempel pajar di dalam kelas supaya kalau ada anak-anak yang lari dari keyakinan kelas, kita kembalikan ke keyakinan kelas yang sudah sama-sama kita sepakati bersama. Oke, baik Bapak Ibu Guru, untuk lebih fokus kembali mungkin bisa berdiri sejenak, merilekskan apa yang sudah tegang. Tegang, leher ini tegang Bapak Ibu. Oke, baik. Permainan kita yaitu seperti biasa yang kita lakukan di kelas bersama. Jika aku bilang saya berkata pegang kepala, semua harus pegang kepala. Tetapi kalau saya tidak mengatakan saya berkata, maka jangan dilakukan. Contoh, saya bilang pegang pundak, dilakukan atau tidak?
dilakukan karena saya bilang saya berkata. Oke? Mengerti sampai sini? Kalau saya bilang saya berkata pegang kepala, ada saya berkatanya. Kecuali kalau bilang langsung pegang hidung, jangan dilakukan. Oke? Siap? Siap? Mengerti? Mengerti? Mengerti. Saya bilang, kita mulai 1, 2, 3. Saya bilang pegang kepala. Saya bilang pegang pundak. Saya bilang pegang mulut. Pegang telinga. Yang pegang telinga silahkan duduk. Yang pegang telinga silahkan duduk. Yang pegang telinga silahkan duduk. Kalau ada kata saya berkatanya baru dilakukan. Oke, mesti ada yang bertahan. Kurang fokus bapak ini. Bapak ini kurang fokus. Untuk yang berdiri, saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang mata, pegang pipi. Yang pegang pipi silakan duduk. Ibaji kurang fokus Ibaji. Oke, lanjut. Saya berkata pegang alis. Saya berkata pegang hidung. Saya berkata pegang pundak. Silakan duduk kembali. Tidak ada yang benar karena tidak ada saya berkata. Semua gitu. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Guru. Jadi itu tadi cuma ice breaking untuk kita semakin lebih fokus karena jam-jam sekarang ini jam-jam rawan. Oke, lanjut. Ada kebutuhan dasar manusia. Ada 5 posisi kontrol dan ada segitiga restitusi. Ini yang paling enak dibahas untuk teman-teman karena ini kebutuhan tak semua di dalam kelas. Yang tadi penting juga, cuman ini yang lebih menarik. Ya, enak semuanya. Selama kita menikmatinya semuanya enak. Ya, lanjut. Ada pertanyaan pemantik untuk kita. Di sini ya ada Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang pada ibu guru dan mengeluhkan bahwa Doni itu seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu, apa yang kira-kira dilakukan ketika kita menjadi ibu Ambar? Kira-kira menurut Anda apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa menjawab atau dicerna dulu pertanyaannya baik-baik? Jadi ada Ibu Ambar wali kelas 2, kemudian ada muridnya Doni. Doni ini yang bermasalah sama teman-temannya karena Doni yang sering meminta paksa bekal makan siang teman-temannya. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa alasan Doni melakukan itu? Ada yang bisa jawab? Apa alasannya kira-kira Doni? Kenapa minta makanan teman-teman dengan paksa? Ya. Karena Doni ini sering meminta makanan secara paksa karena lapar dan kemungkinan juga orang tua Doni tidak menyiapkan makan siangnya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk bisa jadi Doni lapar karena tidak membawa bekal makan siang, tapi masih banyak faktor-faktor yang lain. Ada yang bisa yang lain? Ya, silakan. Sorry, tidak terlihat. Ya, terima kasih Pak. Jadi
Kalau menurut saya mungkin Doni meminta paksa makanan temannya karena mungkin tertarik dengan makanan temannya, mungkin lebih enak bekal dari temannya. Teman juga mungkin agak apa istilahnya pelit sama si Doni. Mau tidak mau karena sangat inginnya si Doni, akhirnya dia memaksa supaya teman supaya diberikan bekalnya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Panas. Tepuk tangan untuk Pak. Jadi ada dua orang yang sudah berpendapat. Ada yang mengatakan bahwa mungkin lapar atau tidak dibuatkan makanan sama orang tuanya. Kemudian Panas tadi bisa jadi temannya pelit kepada Doni atau lebih menarik makanannya daripada yang dibawa oleh Doni. Oke, untuk menjawab ini sebentar. Next. Kalau kita sebagai guru Ibu Ambar, apa peran di situ? Bagaimana peran sebagai guru dengan contoh kasus yang seperti tadi? Ada yang bisa? Bagaimana peran kita sebagai guru ketika ada contoh kasus yang begitu? Apakah dibiarkan saja? Biar begitu. Hah? Tapi ini Kalau seperti saya melakukan pendekatan kepada siswa tersebut atau biasa yang bahasanya itu yoki. Iya. Nah, jadi begitu nih, iya pada teman tak. Jadi kita sudah paksa makanannya teman tak. Kita baik-baik pada teman tak. Itu saja. Terima kasih. baik, terima kasih banyak untuk informasi atas jawaban yang diberikan. Jadi menurut kita semua, kita dekati, kita bujuk, kita rayu, kenapa anak-anak ini, kenapa Doni ini meminta makanan kepada anak-anak. Ada yang lain? Satu lagi dari kaum Adam yang merasa kaum Adam, apa? Mungkin bisa. Kalau menurut saya bukan pendekatan kepada si Doni ya. Doni juga dikasih anak bahwa beri itu. Jika memang yang tidak di makanan, karena beri berarti bahwa kita itu harus berbagi. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala Sekolah atas namanya. Selain bujuk Doni, kita juga harus membujuk teman-temannya supaya agar indahnya saling berbagi dengan teman. Begitu kira-kira. Masih ada yang lain? Ya, Bapak silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau di sini pertanyaannya lalu bagaimana peran kita sebagai guru? Peran dari jawaban dari Bapak dari guru. Di sini peran kita sebagai guru, kita sebagai pendengar. Karena kita tidak bisa juga langsung menjudge Doni. Karena kan karakter anak-anak itu berbeda. Siapa tahu Doni melakukan itu karena hanya ingin butuh perhatian dari temannya atau gurunya. Jadi kita harus klarifikasi dari dua belah pihak, baik dari Doni maupun dari siswa yang disediakan makanan. Apalagi pertanyaannya saya lihat tadi, Doni memaksa meminta makanan kepada banyak temannya, berarti bukan hanya satu orang. Jadi pasti Doni mempunyai alasan. Baik, terima kasih. Itu jawaban saya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Ibu Lady Alfred. Sangat luar biasa jawabannya. Untuk menjawab pertanyaan kita, bisa next. Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Jadi ada banyak penyebab sehingga anak itu, Doni itu berbuat demikian. Bisa yang lain, bukan cuma Doni, yang lain saja semua. Ini 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu yang di tengah ada bertahan hidup. Yang mana menurut saya itu bertahan hidup? Contohnya
Nah, untuk kebutuhan makan itu hidup atau bukan? Hidup. Rumah? Nah, mobil, motor? Itu kebutuhan hidup, Pak. Iya, iya. Itu kebutuhan hidup, bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kemudian, ya lanjut lagi. Yang kedua yaitu ada cinta dan kasih sayang. Bisa jadi doi tadi tidak ada cinta dan kasih sayang dari teman-teman atau gurunya. Bisa jadi dia berbuat demikian. Ada dua ini yang sudah dijelaskan. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Yang mana dibilang penguasaan? Mau dibilang. Kalau orang sini bilang apa itu bahasa di sininya? Ya, eroni kuat, tampoy. Borro ya, borro. Dia ini diakui bahwa dia yang berkuasa, dia punya kuasa. Jadi banyak kebiasaan anak yang nakal begitu sih. Mau tadi dibilang. Jadi kalau ada yang begitu, bagaimana kita kata? Bisa didekati, dibujuk. Kalau penguasaan ini dibujuk sih, bilang jangan begitu. Semua sama sini. Semua kita ini sama, bersaudara di sekolah. Jangan begitu. Oke, kita lanjut. Ada yang keempat yaitu kebebasan. Yang mana itu bilang bebas? Bebas ki, mau pergi kemana bebas, mau apa bebas. Itu dibilang kebebasan. Tidak ada yang atur ki, itu dibilang bebas. Kemudian yang terakhir ada kesenangan. Bisa jadi doi melakukan karena dia senang mengganggu temannya. Itu juga masalah buat kita. Bisa jadi menjadi kesenangan. Dia senang mengganggu temannya. Ya, begitu Bapak Ibu. Next. Ya, ini suruh yang tadi yang sudah jelaskan, yaitu kebutuhan yang bersifatnya fisiologis kayak makan. Next. Kemudian yang kedua tadi yang seperti saya jelaskan, ada kasih sayang dan rasa ingin diterima seperti yang sudah dijelaskan. Kemudian ada power atau penguasaan. Next. Kemudian yang keempat ada kebebasan seperti yang saya bilang tadi, kebutuhan agar kemandiriannya bebas. Kemudian ada yang terakhir yaitu kesenangan, happy, fun. Bisa jadi dia melakukan itu karena dia senang mengganggu temannya. Nah, itu yang harus direstitusi. Next. Kemudian ada 5 posisi kontrol. Menurut Diana Gosen lagi ada 5 posisi kontrol guru terhadap siswa. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pemantau. Kemudian ada manajer. Jadi ini yang kelima-limanya yang akan kita bahas. Next. Di motivasi 5 ini, 5 posisi kontrol, ada motivasi eksternal dan ada motivasi intrinsik. Motivasi eksternal itu yang dari luar, motivasinya dari luar. Kemudian intrinsik itu motivasinya dari dalam diri, keyakinannya. Contoh, guru berkata, kalimat penghukumnya ketika guru berkata menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu posisinya ada di penghukum. Itu di identitas gagal. Yang kedua ada pembuat merasa bersalah, juga ada di kontrol negatif, identitas gagal. Berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Jadi di posisi pembuat orang bersalah ini seakan-akan anak itu merasa bersalah sekali, sehingga dia masih terngiang di telinganya dan oh iya salah. Nah gitu sebenarnya. Kemudian yang harus kita lakukan ada, yang biasa kita lakukan ada
di perilaku kontrol teman, pemantau dan manajer. Tetapi yang paling penting di sini kita harus mengacu pada kontrol diri yang manajer. Karena di situ kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang keyakinan-keyakinan, tentang apa yang dia lakukan dan yang lain sebagainya. Next. Oke, Bapak Ibu guru sekalian, di sini ada pertanyaan lagi. Posisi kontrol apa yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini? Mungkin guru-guru yang lain bisa. Penghukum, bisa. Apa lagi? Bisa. Manajer. Apa lagi? Yang dari 5 posisi kontrol. Pemantau. Ada yang lain? Teman. Apa lagi? Pembuat merasa bersalah. Jadi kelima-lima posisi kontrol ini biasa kita lakukan di dalam kelas. Cuma tidak lagi diketahui karena belum didapat materinya. Insya Allah nanti ini akan kita share di grup sekolah supaya sama-sama kita belajar. Next. Nah, yang terakhir, apa itu restitusi? Ini pertanyaan, materi terakhir kita pada hari ini. Menurut dosen, jangan begini gambar cuma gambar cuma pemanis. Oke, menurut dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menentukan korban dan si pembuat bersalah. Win-win solution. Jadi dalam restitusi tidak ada korban lagi yang merasa bersalah. Semuanya menang. Ya, tidak ada kalah, tidak ada menang. Semuanya menang. Win-win solution. Next. Nah, ini yang akan kita terapkan di segitiga restitusi. Yang mana di segitiga restitusi ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan. Ini tadi menstabilkan identitas. Yang mana itu menstabilkan identitas? Ada banyak perkataan yang bisa kita bilang. Yang pertama, berbuat salah itu wajar, Cina. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna, semua sama. Kemudian Bapak Ibu guru juga pernah melakukan itu menstabilkan identitas. Next. Kemudian untuk memvalidasi tindakan yang salah, kita bisa bertanya kepada anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini validasi tindakan yang salah. Dan kita memvalidkan yang salah yang menjadi benar. Tidak ada lagi yang salah setelah kita melakukan segitiga restitusi. Next. Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kita yang sudah kita sepakati di kelas bersama-sama dengan anak-anak. Nah, contoh, apa keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas kita bla 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 bla. Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut tak? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini semua menanyakan keyakinan yang sudah kita buat kesepakatan bersama-sama murid dengan guru. Next. Sebagai penutup, dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini, serta dapat menjadi among. Among itu sekali lagi itu manajer. Ya, sehingga dapat menuntun anak ke arah yang lebih baik, yang menjadi manusia yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab.
Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menutup, mungkin ada pertanyaan buat kita semua. Apa yang sudah kita dapatkan dari presentasi yang baru-baru saya lakukan? Mungkin ada dari Bapak Ibu guru yang bisa sepatah dua kata bisa diberikan. Bapak? Bisa dapat tadi bisa menggunakan yang mana itu hukuman. Kalau tadi Konsekuensi. konsekuensi itu bisa gunakan. Tiga. Baik, terima kasih Pak atas tanggapannya. Ada yang lain? Apa yang sudah kita pelajari? Apa hal baru yang sudah kita pelajari dari materi yang saya berikan? Pada bisa. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari pemaparan yang disampaikan oleh Bapak tadi, saya bisa mengetahui bahwa selama ini saya ini adalah seorang guru yang memposisikan diri sebagai penghukum, dan kedepannya mungkin saya bisa usahakan bisa menjadi teman, pemantau, pembuat orang merasa bukan lagi membuat siswa membuat merasa bersalah, tapi di kelas lagi kedepannya mungkin menjadi manajer dalam Manajer. manajer dalam kelas ya. Terima kasih. Baik, tepuk tangan sangat menarik tanggapan dari Pak Nasruddin yang melakukan di posisi 5 kontrol ini. Sebaiknya kita harus menggunakan yang posisi manajer. Baik Bapak Ibu, untuk 5 posisi manajer ini sebaiknya kita menggunakan yang di sebelah kanan tadi, manajer. Tapi tidak bisa dipungkiri, bisa jadi kita terlupa atau hilaf, kita bisa mengambil posisi yang hukum, merasa bersalah, teman, atau pemantau. Bisa jadi. Jadi dikembalikan pada diri kita masing-masing. Kita posisikan. Kalau saya posisikan ini sebagai penghukum, bagaimana? Ini anak-anak atau manajer. Ya. Terima kasih. Itu sekian. Terima kasih banyak Bapak Ibu Guru hebat. Saya akhiri materi saya pada hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Ya, dan itu tadi pemaparan yang sangat luar biasa, sangat hebat yang disampaikan oleh Pak Eko Priadi. Kami dari teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ini yang disampaikan. Dan kedepannya kita bisa lagi berikan ilmu-ilmu yang baru yang didapatkan di CIB supaya kita bisa mendapatkan juga walaupun mungkin agar kita bisa masuk menjadi guru program. Siap. Ya, insyaallah. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini Sampai sekian. cukup sekian. Kita menunggu lagi undangannya Pak Eko untuk membagikan ilmunya. Siap. Mari kita tutup kegiatan kita hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Dila, apa kabar? Waalaikumsalam. Oke, Dila, tadi Bapak dengar dari teman sekelasmu katanya kamu habis bertengkar ya dengan Mukila. Iya Pak, habisnya kesal sih. Kenapa kesal? Gila terus-menerus mencontek hasil tugas saya, Pak. Oh, begitu. Ya, wajarlah kalau kamu marah dan kesal. Jika Bapak ada di posisi kamu, Bapak juga akan berbuat hal yang sama. Iya Pak, Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Kila? saya marah-marah, Pak. Saya maki-maki lah tanpa sadar saya mengeprak mejanya, Pak. Oh, begitu. Kamu berbuat seperti itu, ada alasannya ya, nak? Iyalah Pak, masa saya diam saja? Saya kan sudah susah payah dalam mengerjakan soal, tapi Kila hanya mencontek dan tidak mau berusaha sendiri. Ya, wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaanmu dicontek begitu saja oleh Kila. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih buruk dari itu, misalnya memukul. Iya Pak, Sekarang, coba kita pikirkan, nak, tindakan kamu yang marah sampai menggebrak meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? tidak Pak. Nah, menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antara teman, Pak. Iya, betul sekali, nakku. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting atau tidak menurut kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat sedang marah? Harus lebih sabar, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Baik, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan emosi saya, dan kalau ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkan ke Bapak sebagai wali kelas saya. Ya, tepat sekali tindakan kamu, Nak Lila. Tetap semangat ya. Sekarang silahkan kembali ke kelas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Awalia, saya kelas 5A. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Pak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah. Karena perilaku teman sekelas saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.